Minggu kemarin kita membahas tentang pintu kerendahan hati. Kemarin ada 2 poin dari kerendahan hati. Kalau kita manusia gak bisa merendahkan hati kita gak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kalau manusia gak memiliki kerendahan hati, kita gak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bisa tolong dibukakan kemarin gambar pintu 1, 2, 3 bisa? Coba. Diibaratkan kita melewati sebuah pintu. Saya ulas sedikit ya minggu kemarin karena saya akan melanjutkan. Diibaratkan kita melewati sebuah pintu. Ini namanya adalah pintu kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu ke Israel, ya, Bapak Ibu akan menemui pintu ini. Namanya pintu kerendahan hati. Gak ada seorang pun bisa masuk kalau gak menundukkan diri. Coba gambar kedua. Kalau saudara gak ada penundukan diri, saudara akan berada tetap di luar. Saudara gak akan bisa masuk. Tetapi dengan penundukan diri, gambar ketiga, engkau akan bisa masuk. Firman Tuhan katakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam mana? Lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lubang jarum yang dimaksud itu adalah sebuah gerbang pintu, di mana pintu itu biasa dilewati oleh orang-orang keluar masuk atau sebagai pintu darurat. Dan kenapa kok unta lebih mudah masuk lewat pintu itu? Karena unta kalau mau masuk lewat pintu itu dia harus ada penundukan diri. Dia apa kan? Ditundukkan, jongkok gitu untanya, terus baru didorong sama orang, pantatnya didorong ini supaya bisa masuk. Kalau nggak ada penundukan diri, nggak ada kerendahan hati, nggak akan bisa masuk. Kenapa Pak kok pintu Tuhan kecil? Dikatakan dalam Matius 7 ayat 13-14, gak usah dibuka ya, saudara buka di rumah. Matius 7 ayat 13-14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena pintu yang lebar dan luas itu menuju jalan kebinasaan, dan banyak sudah orang yang masuk melalui pintu yang lebar itu. Firman Tuhan yang ngomong itu. Ayat 14 mengatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang mau mendapatinya. Kalau kemarin kita belajar bagaimana kita rendah hati, yang pertama kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Istilahnya apa? Kita mendapatkan pertolongan Tuhan lebih mudah. Artinya apa? Jalur khusus. Kalau orang mendapatkan lebih mudah itu berarti jalur khusus, Bapak Ibu. Orang yang rendah hati, dia akan mendapat kasih karunia Tuhan. Dia mendapatkan lebih mudah pertolongan daripada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 6. Lalu yang kedua, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Gak perlu manusia yang meninggikan, gak perlu hamba Tuhan yang meninggikan, gak perlu diri sendiri yang meninggikan. Tetapi kalau engkau memiliki kerendahan hati, engkau pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Ayatnya dalam Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu, biarlah Tuhan yang mengangkat engkau. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita masuk di poin ketiga. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan hari ini sehingga genap jadi 6. Orang yang memiliki kerendahan hati itu akan membuka jalan pemulihan dalam hidupnya. Amin. Engkau mau dipulihkan siang hari ini? Engkau mau dipulihkan? Mau. Saya juga mau dipulihkan. Kita semua mau dipulihkan. Dari apa? Dari kondisi ekonomi kah mungkin? Dari kondisi kesehatan kah? Ya. Sekarang sudah ada virus baru namanya apa? Hanta atau Hata virus? Hanta virus. Tinggal A belakangnya diganti U, jadi hantu virus ya harusnya ya. Tapi ini namanya Hanta virus. Banyak orang bilang, oh ini seperti gelombang pandemi kemarin, seperti corona. Kita harus siap-siap. Kemarin hanya dari sebuah kapal ya, kalau saya nggak salah, dari sebuah kapal sehingga di lockdown kapal itu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh mendarat dulu. Akhirnya kemarin update terbaru di Singapura sudah kena, lalu di Jogja dan di Jakarta sudah kena. Wah, ya. Dan dikatakan virus ini katanya semakin ganas, lebih ganas daripada corona kemarin. Dan virus ini terciptanya dari mana tahu? Dari kotoran tikus, ya, dari kotoran, dari urin tikus atau dari air liur tikus. Saya mikir,
Loh lah, kotoran tikus bolak-balik di gudang ya akeh. Tapi ya nggak ada apa-apa ini dulu. Tapi sekarang kok gara-gara kotoran tikus saja sudah jadi virus seperti itu ya. Ada yang bilang juga, Pak, ini adalah sistem elit global, Pak. Nanti bakal ada obat-obatan yang mungkin dijual mahal supaya kembali lagi seperti corona kemarin. PCR, terus segala macam tes apa itu namanya? Ya PCR sama apa? Ini apa? Swab. Supaya laris lagi. Terlepas daripada itu Bapak Ibu, kalau engkau memiliki kerendahan hati, firman Tuhan simple kok ngomong, kalau engkau memiliki kerendahan hati, Tuhan pasti buat jalan pemulihan. Orang yang sombong, gak mungkin kena aku. Ayo ndi, virus ini tak irupe mana, tak sedote orang yang sakit ya, ada ya dulu ya corona ya. Akhirnya nggak lama langsung orangnya nggak ada ya. Iya bener. Sombong, itu sombong. Mana ada sini tak irupe mana, sing kena corona mana di rumah sakit, tak sedote biar aku ketularan mana. Akhirnya mati beneran. Orang yang nggak memiliki kerendahan hati, orang yang sombong, dia pasti lebih cepat pulang kok. Pulangnya nggak tahu kemana gitu loh masalahnya ya. Masa toh ya surga mau terima orang yang tinggi hati? Dikatakan orang yang memiliki kerendahan hati, Tuhan membuka jalan pemulihan baginya. Coba kita buka 2 Tawari 7 ayat 14. 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. Saudara yang mengikuti online, baik melalui YouTube maupun melalui TikTok ya. Kalau engkau mau minta bantuan doa, boleh ketik di komentar. Saya nanti akan bacakan. Ya, boleh saudara ketik, nanti akan saya bacakan pada akhir sesi firman Tuhan. 2 Tawari 7:14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Siapa yang disebut merendahkan diri? Kita ini loh. Kita ini disebut merendahkan diri loh. Berdoa dan mencari wajahku. Siapa ini? Ya kita ini juga. Kita berdoa, kita hari ini datang di tempat ini untuk berdoa, betul? Dan mencari wajahnya Tuhan. Jangan mencari wajahnya saya, jangan mencari wajah gembala atau wajah pengerja, tetapi kita mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, kita bertobat. Maka aku, katanya, Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta apa? Memulihkan negeri mereka. Bukan hanya negeri. Kalau negeri dipulihkan, otomatis warganya, rakyatnya juga akan dipulihkan. Ada pemulihan dalam kerendahan hati. Kita sebagai orang Kristen jangan sombong ya. Termasuk saya pun, saya sadar, saya bertobat. Saya ini dibilang sombong sama Tuhan. Saya dibilang sombong juga. Kenapa kok dibilang sombong? Kamu bilang bahwa semua ini operasional gereja itu semua dari kamu. Kamu sombong itu berarti. Kamu bilang ini semua kamu yang rintis, itu kamu sombong itu. Jadi tegur gitu ya. Kasih orang-orang untuk kesempatan untuk turut serta dalam ambil bagian dalam rumah Tuhan. Jangan kamu semua. Kalau kamu semua itu berarti kamu menunjukkan kamu sombong. Ya, sekarang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya nggak mau semua serba semua itu semua saya. Istilahnya one man show. Enggak, saya enggak mau. Makanya saya ada bentuk tim koordinator ibadah. Saya bentuk pelayan Tuhan supaya apa? Saya ini enggak semuanya itu tak ambili semua. Termasuk dalam rumah Tuhan ini, pemeliharaan rumah Tuhan. Entah itu sewa gedung, operasional. Saya enggak mau saya sendiri. Dan hari ini pun saya sampaikan kepada saudara. Saya kasih kesempatan kepada saudara untuk sama-sama memperhatikan rumah Tuhan. Terus terang Bapak Ibu, saya bulan ini diharuskan untuk tanda tangan untuk perpanjangan tempat ini. Namun perpanjangan itu juga ada hal lain yang diharuskan, yaitu apa? Harus melunasi tanggungan.
Kalau saya semua bisa, saya bisa dengan keterbatasan saya mungkin bisa. Saya ngomong bisa. Tapi kenapa kok tema ini bukan apa ya istilahnya diatur, dirancang ya? Enggak, saya enggak ada pemikiran seperti ini. Tapi Tuhan ngomong, kamu jangan sombong. Kok semuanya kamu ambil? Ayo kasih itu loh. Teman-teman semua tuh, jemaat itu loh. Kasih bagian. Kalau kamu semua yang ngambil, berarti kamu meninggikan dirimu, kamu meninggikan hatimu. Seolah-olah kamu bilang, saya loh yang ngurusi semua, pembayaran semua. Nggak boleh seperti itu. Ayo, cerita ke jemaat, ceritakan ke pengerja. Ya Tuhan, tak ceritakan minggu. Ya udah, hari ini saya ceritakan. Saya nggak mau lagi sombong. Bapak Ibu yang mau turut serta boleh langsung temui saya. Nggak usah saya tunggu dulu tunjuk, nggak usah. Bapak Ibu yang temui saya ngomong, Pak apa yang bisa tak bantu? Saya akan ceritakan. Ada banyak Bapak Ibu, ada banyak. Dan saya harap kita semua mau turut serta peran dalam untuk mengurus rumah Tuhan ini. Amin. Amin. Karena firman Tuhan katakan, engkau makan nggak kenyang, minum nggak lega, berpakaian tapi nggak kerasa hangat. Kenapa? Karena rumahku nggak engkau pedulikan. Dalam kitab apa itu? Hagai. Hagai 1. Dalam kitab Hagai. Karena rumahku tidak engkau pedulikan. Ya kalau sekarang kita sudah bisa renov ya beberapa, ini semua karena kemurahan Tuhan loh. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ada 1 orang, 2 orang, ya, bahkan 3 orang ditaruh Tuhan hatinya untuk rumah Tuhan di tempat ini. Nah, sekarang bagiannya lain lagi, ada hal lain lagi. Saya ceritakan kepada Bapak Ibu, biarlah hal ini tidak menjadi porsi saya saja. Loh, kalau seandainya Tuhan izinkan nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Saya nggak keberatan kok. Dari keterbatasan saya masih sanggup. Tapi Tuhan bilang, enggak, nanti kamu jadi sombong, katanya gitu. Kasih tahu jemaat apa yang dibutuhkan rumah Tuhan. Ya, saya infokan sudah. Ya, kalau engkau punya kerendahan hati, termasuk kepada rumah Tuhan, dikatakan Tuhan pasti buka jalan pemulihan itu buat hidupmu dan hidup saya. Pasti Tuhan pulihkan ekonomimu, pasti Tuhan pulihkan rumah tanggamu, pasti Tuhan pulihkan kesehatanmu. Gak ada yang gak sanggup Tuhan pulihkan, semua Tuhan sanggup pulihkan kok. Semua Tuhan sanggup pulihkan. Yang itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita punya rendahan hati, kita punya sikap rendah hati, apa sih yang kita dapat? Ganjaran orang yang rendah hati itu apa? Kalau kita punya rendah hati, punya sikap rendah hati, yang keempat, Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Tuhan akan kasih hikmat loh. Hikmat ini mahal Bapak Ibu. Kalau pengetahuan aja kita sekolah, mahal loh. Betul ya? Sekolah nih anak-anak itu loh, belajar untuk pengetahuan itu loh, mahal, bukan main. Apalagi hikmat. Pengetahuan tanpa hikmat itu sia-sia. Benar? Contohnya gimana Pak? Pengetahuan kau lulus S1, S2, S3, ekonomi atau hukum. Tapi kalau tanpa hikmat, mohon maaf nih, bukan merendahkan. Bisa-bisa gak sesuai dengan kerjaanmu. Loh, ada loh S1, S2, S3, tapi mohon maaf nih ya, bukan merendahkan. Kerjanya kuli malah. Kerjanya Gojek. Kalau tanpa hikmat Tuhan, padahal pengetahuan sudah ada tuh. S1 ekonomi, S2 ekonomi, S3 ekonomi. Pengetahuan punya. Tapi kalau pengetahuan tanpa hikmat, gak ada nilainya. Kalah dengan yang gak lulus SD, tapi punya gudang searat-arat. Punya gudang di Surabaya Barat, di Jakarta, di mana-mana. Gak lulus SD. Tahu kan ceritanya pendeta yang sudah khotbah ini, Pak Lukas Sutopo? Gak lulus SD, tapi dia bisa dipakai Tuhan luar biasa melalui apa? Hikmat. Doang SD aja gak lulus kok.
Dia cuma bisa jahit. Cuma bisa jahit, dikasih Tuhan hikmat untuk jahit. Tapi bisa punya gudang di mana-mana. Diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan beliau ngomong, telepon saya, Pak Robi, saya mau jual tanah. Ini tolong doakan. Tanahnya berapa ribu atau hektar gitu. Saya lupa. Dan bernasar juga beliau. Nanti kalau tanah ini laku, saya mau memberkati pekerjaan Tuhan loh. Ini orang sing tepat itu ya ini. Sing cocok diberkati itu ya ini. Hikmat itu mahal Bapak Ibu. Coba dibuka ya, Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ini loh, ganjaran orang yang rendah hati, miliki kerendahan hati itu inilah. Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, ganjarannya itu apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini hikmat. Gak akan bisa kalau tanpa hikmat seperti ini gak akan bisa. Ingat ya, hubungannya apa Pak dengan hikmat? Kekayaan. Orang yang punya hikmat, pasti kekayaan itu gak akan jauh daripada dia. Orang yang punya kerendahan hati, punya hikmat, pasti kehormatan itu gak akan jauh. Dan kehidupan pun gak akan jauh. Ingat ya, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang bisa masuk ke dalam perjamuan pesta, yang menyambut mempelai, 5 gadis apa? Bijaksana, karena punya hikmat. Dia punya kehidupan. Engkau kerja, kalau punya hikmat, wah wis enak wis, gak perlu ngoyo-ngoyo, gak perlu susah payah, karena punya hikmat. Saya itu punya cerita ya. Saya itu punya jadi papa saya itu punya sepupu ya, adik sepupu lah, adik sepupu papa saya ini, Om David ya, saya panggil Om David. Om David ini dulunya ini nuwakal, nggak karu-karuan Bapak Ibu. Ceritanya ini diceritakan benar dan memang fakta. Suka tengkar, gegeran, terus suka main wanita. Wes, pokoknya nuwakal nggak karuan. Sudah besar nih, ini sudah menikah ya, sudah menikah ceritanya. Wah, suka minta uang ke orang tuanya. Kebetulan orang tuanya juga gembala. Orang tuanya ini pendeta. Ya. Suatu ketika Pak David ini datang ke orang tuanya, ngomong gini, "Pak, aku minta duit, Pak." Loh, buat apa? Dia minta 2 juta atau berapa gitu ya. 2 juta. Buat apa? Aku ada perlu wis pokoknya. Ya. Nggak diceritakan untuk apa. Bahkan mungkin ngobat juga, mungkin ya ngobat juga. Lalu karena papanya ini capek gitu ya, dia doa sama Tuhan, Tuhan anakku kok kayak gini. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Nggak pernah dilakukan papanya, tapi dilakukan terakhir kali ini. Suruh baca firman Tuhan, suruh baca Alkitab. Oh gitu ya Tuhan. Iya. Jadi ya wes, kamu tak kasih uang, tapi ini Alkitab nih, Alkitab Perjanjian Baru itu ya, yang dulu buku warna biru itu loh. Ada toh? Alkitab Perjanjian Baru toh. Bacaan garis sono, ayat-ayat yang penting garisi. Bener garis sono loh ya. Jangan ngawur garisi. Nanti tak cek soalnya bapaknya ngomong gitu. Kamu garisi. Tak kasih waktu seminggu kamu garisi. Kalau sudah selesai kasih ke papa, tak kasih duit kamu. Pokoknya garisi yang bener loh ya. Jangan asal-asalan. Jadi ayat Perjanjian Baru itu semua dari Matius sampai Wahyu dikasih, suruh garisi. Lalu gak lama, sekitar 2 hari 3 hari gitu, tiba-tiba Om David ini kembali ke papanya. Pah, loh apa? Sudah selesai? Iya wes mari. Loh dikasih no Alkitab. Ini beneran mbok garisi sesuai ayat emasnya, yang mbok garisi ayat emas toh, ayat yang bagus toh. Iya cek kena. Dicek, dikiranya asal garis gitu ya Bapak Ibu ya. Loh iya betul. Dicek gitu.
seharian sama papanya dari Matius sampai Wahyu. Diacak ya tentunya, disampling ya. Oh iya bener, dikasih duit. Ya wes nih, tak kasih duit. Selang beberapa bulan, 1 bulan 2 bulan, datang lagi Om David minta duit. Pak, minta duit. Loh, ya udah, kamu tahu toh harus apa? Ya mana? Alkitabnya. Dikasih Alkitab lagi. Garis sono. 2 hari kemudian dikasih nol. Oh ya bener, kasih duit lagi. Selang beberapa minggu datang lagi, Pak minta duit. Ya tahu toh, ngambil dewe Alkitabnya. Sudah disuruh ngambil sendiri sekarang Alkitabnya. Ya tak ambil Alkitabnya. Diguarisi. Terus jalan kisaran 5-6 kali gitu ya. Terus suatu saat Om David ini lagi nyantai gitu sama papanya, iseng-iseng tanya, sing khotbah minggu besok sopo Pak? Di gereja, karena papanya Om David ini kan gembala ya di Surabaya. Sopo sing khotbah Pak minggu besok? Lalu papanya ngomong, sik belum ada, sik belum tahu ini, belum dapat pendeta. Apa oh? Tanyai papa gitu. Aku yang marah sing khotbah ya. Om David ngomong gitu. Aku yang marah sing khotbah. Langsung papanya, loh tenan ya, sungguhan ya. Yaudah kamu sing khotbah. Ternyata Bapak Ibu, dari Om David yang dulunya nuwakal, wedoan, judi, suka kelahi, bahkan mungkin ya ngobat. Tapi seketika itu juga Tuhan pulihkan. Akhirnya apa? Om David ini bertobat jadi pendeta, khotbah di mana-mana. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya Tuhan pakai selang beberapa tahun meninggal, dan meninggalnya itu posisinya dalam melayani Tuhan. Ini karena hikmat. Coba kalau kita sebagai orang tua, Pak minta duit, kasih, yo. Kalau nggak pakai hikmat Tuhan, mau jadi apa anak-anak ini? Tapi karena Tuhan kasih hikmat, semuanya jadi lebih baik. Amin. Hidup yang dulunya nggak benar bisa mengubahkan orang tersebut jadi lebih baik. Itu hikmat. Kerendahan hati memberi hikmat. Yang kelima, dengan rendah hati kita dijauhkan dari kejatuhan Bapak Ibu. Coba buka Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat yang ke-18. Amsal 16 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Kecongkakan mendahului apa? Kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau engkau gak pengen jatuh, jangan sampai tinggi hati. Ini simple ya pengajaran, tapi kadang dilupakan sama orang. Simple kok ngajar ini. Gak boleh sombong, singkatnya kan gitu. Tetapi biarlah melalui siang hari ini kita diingatkan, kita nggak boleh kita nggak boleh tinggi hati, kita harus rendah hati. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari kejatuhan. Tuhan mau ngangkat hidupmu naik lebih tinggi lagi, katakan amin. Tetapi kalau engkau ada ketinggian hati, engkau sombong, engkau congkak, firman Tuhan katakan itu awal dari kejatuhan malahan. Jangan sampai niat Tuhan untuk meninggikan engkau, mengangkat hidupmu, mengangkat statusmu, mengangkat derajatmu, ya. Lalu engkau sombong. Wah, ini tambah sakit jatuhnya. Kenapa? Tuhan sudah ngangkat, engkau sombong, jatuhnya malah lebih tinggi berarti, betul? Ya toh? Dari dulu kita mungkin segini, Tuhan angkat, terus sombong. Oh, jatuhnya lebih dibanting lagi. Lebih sakit jatuhnya. Dan Tuhan pasti angkat kita. Saya yakin Tuhan pasti angkat kita. Kenapa? Firman Tuhan katakan, engkau bukan lagi menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Entah saudara menjadi kepala gajah atau kepala semut, yang penting jadi kepala. Saya dulu waktu kerja pertama kali fresh graduate, saya jadi seorang banker kan, dimasukkan di sebuah bank swasta, ditaruh di Mojokerto. Lalu saya dinasehati sama pimpinan-pimpinan besar di kota Malang, kota Surabaya, dikasih tahu gini, Robi, kamu mending jadi kepala gajah
Jadi kepala semut atau ekor gajah? Loh, saya bingung. Kepala semut atau ekor gajah? Enaknya pilih yang mana, Pak? Ya mending kepala semut toh. Kamu menjadi kepala tapi walaupun kecil tapi kamu menjadi kepala. Daripada kamu menjadi ekor gajah, kamu dibuntuti terus, dibelakangi terus. Makanya kamu sudah terima saja kerja di Mojokerto. Saya ditaruh di Mojokerto. Jadi di Mojokerto itu saya benar-benar jadi kepalanya, Bapak Ibu. Padahal fresh graduate, bank besar, tentu Bapak Ibu tahu juga. Orang masih baru lulus kuliah, suruh kerja, dilepas langsung di Mojokerto. Banknya bank besar lagi. Ya ini firman Tuhan, lebih baik jadi kepala semut. Engkau akan menjadi kepala, walaupun itu mungkin kepala semut, bukan menjadi ekor. Kalau engkau saat ini sedang dipercayai mungkin hal kecil, ya setia, betul? Kok dipercayai ditaruh di kota mana, mungkin sebuah kota, ya setia, setialah. Firman Tuhan katakan, dalam perkara kecil engkau setia, maka akan dipercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Setialah. Kalau dengan jemaat segini engkau gak setia, bagaimana Tuhan mau perkarakan perkara besar dengan jemaat ribuan? Gampang gak kira-kira Tuhan tiba-tiba naruh kita langsung kepada jemaat langsung ratusan ribu, bahkan jutaan jemaat? Gampang gak kira-kira? Sangat gampang. Tapi masalahnya dalam hati kita. Kita ini langsung tinggi hati enggak ini? Masih bisa jaga hati enggak nih? Betul kan? Kita harus ini loh, hati, masalahnya itu hati nih loh. Di dalam kehidupan manusia ini masalahnya itu di hati nih loh. Siap atau enggak? Kalau Tuhan memberkati kita, siap enggak posisi hati ini untuk tetap rendah hati ini, siap enggak sih? Enggak usah sombong. Enggak usah sombong, masalah kesombongan rohani juga. Aduh, enggak perlu diperdebatkan ya. Masalah perjamuan kudus. Anak kecil boleh enggak Pak perjamuan kudus? Ya. Boleh enggak Bapak Ibu anak kecil perjamuan kudus? Saya katakan boleh. Asal ada bimbingan dari orang tuanya. Bimbingan yang gimana? Dikasih pemahaman, nak, ini roti dan anggur, ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kamu enggak boleh main-main. Saat kamu makan dan minum ini, kamu harus benar-benar percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus. Dikasih pemahaman demikian, dituntun. Bukan langsung nyalahkan, oh sesat pendeta itu. Berarti masih belum punya pengenalan Alkitab yang benar. Loh, seolah-olah dirinya yang paling benar. Padahal di Alkitab tidak ada dikatakan, di Alkitab loh ya, sumber kita Alkitab. Jangan ngotek-ngotek Alkitab, jangan ngotek-ngotek sejarah lain atau kitab lain, gak boleh. Sumber kita di Alkitab. Di Alkitab tidak dikatakan bahwa ingatlah hal ini, kecuali anak-anak, tidak diperbolehkan loh. Justru Tuhan ngomong, seperti anak-anak kecil inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Kalau kita nggak ngajari anak kita dari sejak kecil, ya gedene mau ya apa? Tanpa arah dia. Ajari. Baptis, kasih tahu. Nah, di Kristen itu ada yang namanya baptis. Bapak nggak maksa. Anak saya aja usia sudah 12 tahun, saya nggak maksa. Biar dari dirinya sendiri. Pak, aku minta baptis, tak baptis. Tapi kalau belum, masa saya paksa, ayo baptis kamu. Enggak. Biar dari dirinya sendiri. Kasih pemahaman, kita orang tua cuma kasih pemahaman saja. Yang kelima, ini tadi ya, dengan rendah hati kita dijauhkan dari kejatuhan. Jangan sombong. Yang keenam terakhir, dengan rendah hati Tuhan akan membuat hati kita menjadi tenang dan damai. Orang yang punya rendah hati, yang gak sombong, itu orang itu punya hati yang tenang dan damai. Ya, coba dibuka dalam Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29.
Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Saudara, dikatakan di sini, pikulah kuk yang Tuhan, jangan dihapus dulu. Pikulah kuk yang kupasang. Tuhan katakan demikian. Dan belajarlah padaku, karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Yang lemah lembut siapa, Pak? Tuhan toh yang lemah lembut dan rendah hati kan Tuhan, bukan kita. Kalau Tuhan aja lemah lembut, Tuhan rendah hati, lah kita anaknya juga harusnya niru seperti Dia, betul? Kalau seorang anak nggak ada niru karakter orang tuanya sama sekali, jangan-jangan itu anak tetangga atau anak pungut. Sebagai anak kandung, kita pasti tentu ngikut dengan karakter orang tua kita. Kalau orang tua kita rendah hati, loh, iki anaknya sopo sih bapak rendah hati kok anaknya sombong kayak gini ya, pasti kayak gitu kan. Orang jadi tanya gitu, iki anaknya sopo kok gak niru bapak Ya kita harus niru, ada karakter lemah lembut, ada karakter rendah hati. Percayalah, kalau Tuhan sudah ngomong pikulah kuk yang kupasang, berarti ini kuknya ini enak Bapak Ibu. Gak ada orang yang gak mengalami pikul kuk, semua mengalami pikul kuk. Tapi kuk yang daripada Tuhan ini, daripada Yesus ini enak, dikatakan enak. Dan kuk yang dipasang oleh Yesus kepada kita ini, dikatakan kita akan mendapat ketenangan. Kita akan tenang. Seperti lagu ini. Coba kunci C. Di saat badai bergelora, dikatakan apa? Ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta. Ini ku tenang sebab kau Kalau kita punya kerendahan hati, jiwa kita tenang. Kalau kita punya kerendahan hati, dikatakan kita dijauhkan dari kejatuhan. Kok gak akan jatuh Bapak Ibu? Kok gak akan jatuh? Tenang, Tuhan pasti angkat kita. Tetap posisimu rendah hati. Kalau engkau punya rendah hati, ada hikmat di dalamnya. Kalau engkau punya rendah hati, pasti ada pemulihan. Tuhan buka jalan pemulihan. Kalau engkau punya kerendahan hati, engkau pasti ditinggikan oleh Tuhan. Itu sudah pastilah. Firman Tuhan yang katakan ya dan amin. Dan yang terakhir, kalau engkau punya kerendahan hati, engkau akan mendapat jalur khusus untuk menerima pertolongan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu.